Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi bid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wingi dipun jelasaken bilih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika benjang teng hari akhir dina kiamat itu terbagi menjadi 3. Sepertiga masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Bi ghairi hisabin sulusi yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, dan itu jumlahnya adalah 70.000. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ada 70.000 dari umatnya yang masuk surga tanpa adanya hisab, kemudian kemarin dijelaskan Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak meminta yang lebih dari itu?" Maka Rasul menjawab, "Ya, masing-masing tiap orang dari 70.000 itu mempunyai hak syafaat, bisa mengambil 70.000 orang lagi. Jadi 70.000 per orangnya itu bisa menarik atau memberikan syafaat sebanyak 70.000 orang." Begitu kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak meminta lebih lagi daripada itu?" Beliau berkata, "Ya, tiap masing-masing orang akan mendapatkan jatah 70.000 orang yang nantinya bisa masuk ke surga namanya bighairi hisab, dengan tanpa adanya hisab." Berarti 70.000 kali 70.000 kali 70.000 itu adalah insya Allah jumlah daripada umat Rasulullah yang masuk surga bighairi hisab. Ini sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua, mereka datang dengan membawa dosa, membawa kesalahan, tapi semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu mereka membawa dosa yang sangat besar, bahkan tidak mempunyai kebaikan. Akan tetapi di hati mereka itu masih ada cahaya iman. Artinya di dunia pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masuk dirahmati dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilanjutkan, ya a'azza jawahirul uqud. Jadi fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali, itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala atas statement daripada para malaikat bahwasanya orang yang sepertiga, golongan sepertiga yang ketiga ini, mereka tidak punya kebaikan kecuali adalah dalam hatinya atau di dunia pernah mengucapkan syahadat dengan ikhlas. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sedosa-dosanya kita harus tetap mempertahankan keimanan kita. Itu penting. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan la mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu kemudian dijawab oleh Allah, fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bi syahadati. Saya tidak akan memperlakukan orang yang sudah ikhlas, sudah memurnikan dalam bersyahadat, saya tidak akan memperlakukan sama seperti orang-orang yang tidak melakukan syahadat. Artinya orang yang mengucapkan syahadat di dunia, seberapapun dosanya itu pasti akan masuk surga. Berbeda dengan orang yang juhud, orang yang tidak mau masuk dalam agama Islam. Itu nanti hukumnya adalah orang yang kafir dan besok masuk neraka. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ya azza jawahirul uqud, ini adalah pujian-pujian, ungkapan-ungkapan pujian dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azza jawahirul uqud. Mulia-mulyane duh, mulia-mulyane duh luweh mulia-mulyane pira-pira permata kang den untai. Ya azza jawahirul uqud, duh luweh mulia-mulyane pira-pira mutiara kang den untai. Mriki di bahasanya, wahai mutiara terindah dari untayan mutiara. Nah, dari di sini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu mengumpamakan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diserupakan, diumpamakan seperti permata yang teruntai. Jadi koyo kalung terbuat dari permata, itu permata-permata yang teruntai, dan yang paling mulia, yang paling indah itu adalah Rasulullah. Ya a'azza jawahiril uqud wa khulasata iksiri siril wujud, wa khulasata iksiri duh intisarine pecahane rahasiane perkara kang wujud. Duh intisari pecahan rahasiane perkara kang wujud. Jadi rahasia semua yang ada, yang wujud mulai awal hingga akhir, itu intisarinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita semuanya tercipta. Madihuka utawi wong kang muji panjenengan. Madihuka utawi wong kang muji panjenengan ku qasirun iku ora bisa sempurna. Madihuka utawi wong kang muji panjenengan qasirun iku ora bisa sempurna, tegese cupet. Tegese orang yang memuji Rasulullah seberapapun pujiannya, setinggi apapun pujiannya, mereka tidak bisa menggapai keindahan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW saking mulyane Kanjeng Nabi. Walau jaa senajan teko sapa madih, walau jaa senajan teko sapa madih bibadlil majhudi kelawan ngerahaken sekabehane kekuatan, bibadlil majhudi kelawan ngerahaken sekabehane kekuatan, meskipun berusaha sekuat tenaga untuk memuji Rasulullah, pujian itu tidak sampai bisa sempurna untuk memuji, benar-benar memuji Rasulullah. Nah, ini bedanya hamd dengan madah. Kalau hamd itu di sini jelaskan adalah memuji sesuatu yang indah. Nah, kalau hamd itu memuji sesuatu yang indah. Madah ya, kalau madah madihuka tadi memuji sesuatu yang indah karena memang hal tersebut itu indah. Itu bahasa Arab madaha, atau dalam isim fa'ilnya adalah madihun. Itu artinya adalah memuji suatu keindahan karena memang benar-benar indah. Itu adalah madah. Kalau hamd, alhamdulillah, hamd. Nah, kalau hamd yang kedua, hamd ini adalah memuji keindahan yang itu ikhtiari. Jadi perlu adanya stimulus untuk bisa mengatakan hal seperti itu indah, baru bisa hamd. Ya, seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memuji setelah kita mendapatkan sesuatu yang menjadikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau madihuka, nah ini memang benar diri Rasulullah, jauharnya Rasulullah atau diri Rasulullah sendiri itu sudah indah sehingga memuji itu diistilahkan dengan madah. Madihuka qasiru walau jaa bibadlil majhud. Setinggi apapun orang yang memuji Rasulullah, pujian itu tidak bisa menggapai keindahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pawasifuka utawi wong kang nyifati panjenengan, pawasifuka utawi wong kang nyifati panjenengan iku ajizun, iku apes. Ajizun iku apes an khasrima saking ngitung barang, an khasrima saking ngitung barang, hawaita kang mengku sapa panjenengan, hawaita kang mengku sinten panjenengan ing ma isine ma apa min khisalil karami
bayane saking pira-pira pekerti kang mulya, min khisalil karami bayane saking pira-pira pekerti kang mulya wal judilan sifat loman. Jadi orang yang mensifati Rasulullah setinggi apapun, sebanyak apapun orang dia itu mensifati Rasulullah, itu tidak bisa, sama dengan maknanya seperti tadi, tidak bisa menggapai hitungan, mencapai hitungan apa yang akhlak-akhlak mulia Rasulullah itu tidak bisa tergapai. Artinya saking muliane sifat Rasulullah Muhammad SAW, bahkan orang yang mensifati pun itu tidak bisa memberikan ekspektasi lebih. Itu setinggi apapun pujiannya, itu masih lebih tinggi kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Lah, hal-hal yang seperti ini bukanlah sebuah pengkultusan, ya, bukan sebuah pengkultusan. Ini adalah hanya ungkapan hati seseorang dan diwujudkan dalam sebuah pujian-pujian seperti ini, tidak kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai Tuhan. Ketika kita memuji Rasulullah setinggi apapun, kita pasti tahu Rasulullah itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan melewati status Rasulullah sebagai, menjadikan status Rasulullah sebagai Tuhan. Itu tidak ada seperti itu. Justru hal seperti ini, pujian yang tinggi kepada Rasulullah itu justru begitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu loh. Karena Rasulullah kita tahu dan kita meyakini secara iktikad, secara akidah, bahkan dengan sholawat sendiri, dengan kita bersolat dengan Allah Subhanahu kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah sesuatu hal yang menjauhkan kita dari pengkultusan, sama seperti yang dikultuskan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Dengan sholawat semakin jelas siapa pemberi rahmat, siapa yang memintakan rahmat, siapa yang mendapatkan rahmat. Itu jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus atau konteks sholawat itu adalah sebagai pemberi rahmat. Kita sebagai peminta rahmat kepada Allah, dan yang diberi rahmat itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sholawat tidak ada yang namanya syirik. Tidak ada yang namanya syirik. Justru dengan sholawat kita terhindar dari syirik. Itu semakin jelas dengan sholawat. Nah, pujian-pujian seperti ini, kita memuji kepada Rasulullah setinggi langit, katakanlah, itu tidak sampai mengangkat derajat Rasulullah menjadi Tuhan. Nah, semakin kita memuji Rasulullah, semakin tinggi kita memuji Rasulullah, derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu. Wong hamba kekasihnya saja itu setinggi itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu cara berpikirnya atau logikanya seperti itu. Bukan kok malah kemudian diklaim orang yang memuji Rasulullah itu hulu, orang yang berlebihan. Tidak ada berlebihan memuji orang yang dikasihi. Wong kita saja ketika memuji kekasih kita, ketika kita memuji guru kita, itu setinggi langit, sundul langit, katakanlah. Nah, terus ketika kita memuji Rasulullah dikatakan syirik, itu kan logika yang tidak masuk akal, atau logika yang gugur. Itu seperti itu, logika yang jatuh, logical fallacy seperti itu. Justru dengan kita memuji Rasulullah, kita mengkokohkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Rasulullah saja sifat kemuliaannya itu tingginya seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah mengkultuskan Rasulullah sebagai Tuhan. Dengan sholawat semakin kita terhindar dari syirik. Jangan seperti anggapan orang-orang Wahabi dan Salafi. Itu mereka tidak mau bersolawat dengan sholawat yang seperti ini, mengatakan seperti ini, kayak kita itu menyembah Muhammad, menyembah Rasulullah. Tidak ada istilah kita menyembah Rasulullah, tidak ada. Justru istilah menyembah Rasulullah itu keluar dari mereka. Justru istilah seperti itu keluar dari mereka, dan itu keluar dari pemahaman mereka. Itu kan bahaya juga mereka. Nah, maka kita harus meluruskan, harus seperti ini, harus dijelentrehno supaya wong itu gak salah paham, gak bingung masyarakat itu. Al-kaunu utawi jagat, al-kaunu utawi jagat isyaratun iku isyarah
al kaunu utai jagat isyaratun iku minangka isyarah wa anta hale utai panjenengan Kanjeng Nabi wa anta hale utai panjenengan Kanjeng Nabi iku al maksud iku kang den tuju al maksud iku kang den tuju. Jadi semua alam raya ini hanya sebagai apa? Sebagai penanda dari adanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini didasari dengan laula ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam seisinya. Jadi semuanya ini hanya efek samping, ya. Hanya efek samping atas cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengeluarkan efek samping yang sangat banyak seperti ini. Nah, justru kita harus memperbanyak sholawat untuk menyambungkan rohaniah kita dengan Rasulullah, karena pada dasarnya semuanya berasal dari Rasulullah, ya, tentu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berasal dari Rasulullah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya asyrafaman duh luweh mulya-mulyane wong. Ya asyrafaman duh luweh mulya-mulyane wong nalakang merkoleh sapa man nalakang merkoleh sapa man al maqama ing maqam al mahmuda kang pinuji. Al mahmuda kang pinuji. Wahai orang yang paling mulia yang telah menerima makom mahmud, bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji mulai awal, itu semua orang memuji mulai dari awal hingga akhir, itu semua orang memuji. Bahkan namanya sendiri itu kan Muhammad, yang artinya adalah orang yang terpuji. Itu Abu Jahal itu menyebut Rasulullah, mau berkata jelek kepada Rasulullah tidak bisa. Itu settingannya pangeran gitu. Itu hikmah daripada kenapa Rasulullah itu dinamakan dengan Muhammad, ya agar orang-orang kafir itu tidak bisa menghina Rasulullah. Contoh sama mana Abu Jahal, kemudian saking getingnya Abu Jahal kepada Rasulullah, pernah suatu ketika Abu Jahal itu menyebut Rasulullah dengan ya mazmum. Mana mazmum? Ya mazmum. Akhirnya orang kan bertanya, siapa mazmum itu? Malah gak jelas. Orang-orang malah gak jelas siapa mazmum. Yaitu Muhammad. Loh, pada akhirnya dia memuji Rasulullah. Wahai mazmum, siapa mazmum? Yaitu Muhammad. Loh, Muhammad sendiri itu artinya adalah orang yang terpuji. Jadi tidak bisa. Ketika kita menyebut Rasulullah, kita sudah memuji Rasulullah, karena arti dari nama Muhammad adalah orang yang terpuji. Itu orang mulai awal hingga akhir, para nabi-nabi terdahulu dan sampai akhir zaman pun, itu semua orang pasti memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dicintai oleh musuhnya sebelum dicintai oleh pengikutnya. Itu Rasulullah. Rasulullah itu dipercaya oleh musuhnya sebelum Rasulullah dipercaya oleh pengikutnya. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu itu kalau mau menitipkan barang itu dititipkan pada Rasulullah. Padahal itu mereka kafir, mereka belum beriman. Itu amanahnya itu diberikan kepada Rasul. Jadi mereka itu aneh. Mereka memuji Rasulullah, tapi mereka lebih percaya kepada Rasulullah. Ya hanya saja mereka belum mendapatkan hidayah. Kalau hidayah itu sudah turun, ya pasti akan masuk Islam. Sebenarnya mereka sudah mengakui. Bahkan ada sebuah keterangan bahwasanya Abu Jahal juga mengetahui bahwasanya Rasulullah itu benar. Apa yang dilakukan Rasulullah itu baik. Tapi karena gengsinya dia sebagai orang pemuka Quraisy, kemudian dia ikut Rasulullah, itu ada gengsi, yaitu yang menghalangi seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat lan teko rasulun sapa pira-pira utusan min qablika kang tetep ing dalam sadurunge panjenengan, lakinnahum tetapi sak temene rusul, syuhudun. Ini kalau diurutkan ya, syuhudun iku wong kang padha nekseni. Syuhudun iku wong kang padha nekseni birrifati kelawan sifat luhur panjenengan, kelawan sifat luhur, wal ula tegese kaluhuran laka kang tetep kedue panjenengan.
Meskipun Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di akhir zaman, itu para utusan, para semua utusan mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya mengakui ketinggian derajat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Musa pun itu dijelaskan mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan sebagai umat Rasulullah, tapi itu tidak bisa karena zamannya belum datang, masanya belum datang. Itu sampai sebegitunya irinya atau ghibtahnya Nabi Musa kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika dijelaskan dalam kitab Isra Mi'raj itu, ketika Rasulullah sudah sampai langit ke berapa itu? Langit ke-6 ya, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ketika Rasulullah sudah naik ke lantai ke langit ke-7, itu Nabi Musa menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Nabi Musa? Iya, saya menangis karena iri. Dia orang yang muncul, orang yang lahir setelah diriku, orang yang ada setelah diriku. Dia masuk surga, kok dia hanya sendiri masuk surga? Saya nggak apa-apa, saya nggak iri, saya nggak hasut, katakanlah seperti itu. Saya nggak iri, tapi dia masuk surga dan juga semua pengikutnya, semua umatnya juga masuk surga. Itu yang saya tangisi. Kenapa kok nggak umatku ya gitu? Kenapa nggak umatku? Saking kepinginnya, Saking kepinginnya oleh derajat sing berikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, dan itu menunjukkan bahwasanya pengakuan para nabi terdahulu atas ketinggian derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajaat Rasulullah min qablika lakinnahum birrifati wal ulalaka syuhud. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi akhdiru qulubakum wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.